Shalom, saya Rianeke Maisina. Dalam video ini saya akan meresum materi sosiologi pendidikan dengan materi struktur dan interaksi sosial di dalam institusi pendidikan. Kita mulai dari yang pertama. Persoalan struktur sosial bisa diibaratkan dengan seorang insinyur dalam membicarakan struktur bangunan. Struktur bangunan itu terdiri dari yang pertama, materialnya, yaitu jumlahnya orang, baik pria, wanita, dewasa, anak, guru, murid, dan sebagainya. Material yang kedua, hubungan antara bagiannya. Apa yang diharapkan guru dari murid dan sekolahnya, dan sebagainya. Yang ketiga, hakikat masyarakat itu sebagai keseluruhan, yakni bagiannya menjadi kesatuan yang bulat agar dapat menjalankan fungsinya. Struktur sosial mempunyai sistem kedudukan dan peranan anggota-anggota kelompok yang kebanyakan bersifat hierarkis, yakni dari kedudukan yang tinggi yang memegang kekuasaan yang paling banyak sampai kedudukan yang paling rendah. Pada struktur sosial sekolah, kepala sekolah menduduki posisi yang paling penting dan pesuruh berkedudukan yang paling rendah. Sementara itu, dalam kelas, guru mempunyai kedudukan yang paling tinggi daripada murid. Biasanya murid-murid kelas rendah daripada murid-murid kelas yang lebih tinggi. Kedudukan dan struktur dalam sebuah sekolah atau instansi pendidikan. Kita lihat dari yang pertama, kepala sekolah. Kedudukan kepala sekolah dalam struktur sosial sekolah yang paling tinggi di sekolah. Kedudukan tersebut diperoleh karena pengalaman, masa kerja, dan pendidikannya. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengembangkan sebuah sekolah yang mau maju, berprestasi, atau hanya sekedar banyak anak didiknya yang lulus. Kepala sekolah harus memiliki kepribadian seorang pemimpin yang kuat, tegas, amanah, pintar, dan tanggung jawab. Dengan kedudukan dan peranan dalam struktur sosial sekolah tersebut, maka setiap tindakan, perbuatan, ucapan, berpakaian, dan kepemimpinannya dalam sekolah tersebut selalu menjadi sorotan dari para guru, staf administrasi, tukang kebun, satpam, maupun anak didik. Kepala sekolah dituntut untuk menjadi suri teladan dalam bidang moral, akhlak, dan sosial. Dituntut lebih dalam segi keilmuan, lebih intelektual, lebih menguasai pengetahuan atas semua pengetahuan yang diajarkan dan dipelajari dalam sekolah tersebut. Dan juga dituntut sebagai manajerial yang andal, yang mampu mengatur keteraturan, ketertiban, dan kemajuan sekolah tersebut. Yang kedua, guru. Posisi guru dalam struktur sosial di dalam sekolah berada di bawah kepala sekolah. Peranan sosial yang dimainkan dalam sekolah adalah mengajarkan ilmu pengetahuan yang dijadikan kebijakan dan pedoman sekolah tersebut, dan menerjemahkan keinginan kepala sekolah dalam mendidik. Kedudukannya sebagai guru akan membatasi kebebasannya, dan dapat pula membatasi pergaulannya. Ia tidak akan diajak melakukan kegiatan yang dirasanya kurang layak bagi guru. Ia akan mencari pergaulan, terutama dari kalangan guru yang sependirian dengan dia. Secara garis besar terdapat ciri-ciri stereotip guru, yaitu 1. Guru tidak memperlihatkan kepribadian yang fleksibel. 2. Guru pandai menahan diri. 3. Guru cenderung menjauhkan diri karena hambatan batin untuk bergaul secara intim dengan orang lain. 4. Guru berusaha menjaga harga diri dan terikat dengan norma-norma yang sesuai dengan kedudukannya. 5. Guru cenderung untuk bersikap otoriter dan ingin menggurui dalam diskusi. 6. Guru cenderung bersikap konservatif atau kuno, baik dalam pendiriannya maupun dalam hal lahiriah seperti pakaian. 7. Guru pada umumnya tidak didorong oleh motivasi yang kuat menjadi guru. Biasanya guru menjadi pilihan terakhir saat pekerjaan-pekerjaan atau untuk kuliah yang lainnya tidak dapat, maka dipilihlah untuk menjadi guru.
8. Guru pada umumnya tidak mempunyai ambisi atau kemauan yang kuat mencapai kemajuan. 9. Guru cenderung mengikuti pimpinan daripada memberi pimpinan. 10. Guru dipandang kurang agresif dalam menghadapi berbagai masalah. 11. Guru cenderung memandang guru-guru sebagai kelompok yang berbeda dari golongan pekerjaan lainnya. 12. Guru menunjukkan kesediaan untuk berbakti dan berjasa. Keefektifan pendidikan diawali dengan kualitas perilaku mengajar dari guru. Kualitas perilaku guru dalam mengajar ditentukan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu eksternal maupun internal, seperti tingkat pendidikan, penguasaan subjek, pengalaman, kualitas kepribadian, dan kualitas kehidupan masyarakat. Hal yang paling menyulitkan guru adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan untuk berbuat normatif ideal dan suasana kehidupan masa kini yang ditandai dengan pola-pola kehidupan yang materialis, individualis, kompetitif, konsumtif, dan sebagainya. Faktor mendasar yang berkaitan erat dengan kesejahteraan guru yaitu imbalan jasa, rasa aman, hubungan antar pribadi, kondisi lingkungan kerja, dan kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan diri. Yang ketiga C, interaksi sosial guru dengan murid. Dalam situasi formal, guru harus sanggup menunjukkan kewibawaannya. Artinya, guru harus mampu mengendalikan, mengatur, dan mengontrol kelakuan anak. Bahkan, guru dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa anak belajar, melakukan tugasnya, atau memenuhi peraturan. Kewibawaan guru dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain 1. Anak-anak secara langsung mengharapkan guru yang berwibawa dapat bertindak tegas untuk menciptakan suasana disiplin dan mereka bersedia mengakui kewibawaan itu. 2. Guru dipandang sebagai pengganti dari orang tua. 3. Pada umumnya, tiap orang mendidik anaknya agar patuh kepada guru. 4. Guru dapat memelihara kewibawaannya dengan menjaga adanya jarak sosial antara guru dan murid. 5. Guru harus disebut ibu guru atau pak guru. 6. Di dalam kelas, guru dapat duduk atau berdiri di depan murid. 7. Guru disediakan ruang guru yang khusus yang tidak boleh dimasuki murid begitu saja. 8. Guru muda ingin dekat dengan murid sebagai kakak dan akan dinasihati oleh guru berpengalaman untuk menjaga jarak. 9. Guru juga mempunyai kekuasaan untuk menilai ulangan atau ujian murid dan menentukan angka rapor serta menentukan anak naik atau tidak atau tinggal kelas. 10. Kewibawaan yang sejati diperoleh guru berdasarkan kepribadian yang terbentuk berkat pengalaman. Ada klasifikasi lain tentang peranan guru, yakni dengan membedakan tipe yang dominatif dan yang integratif. Tipe guru yang dominatif artinya guru mendominasi untuk menguasai, menentukan, dan mengatur kelakuan anak, serta sering mencampuri apa yang dilakukan oleh murid. Sedangkan guru yang integratif yaitu membolehkan anak untuk menentukan sendiri apa yang ia suka serta mengajak anak untuk merundingkan dan merencanakan bersama apa yang dipelajari untuk mencapai tujuan bersama. Tiap anak perlu dihargai menurut kepribadiannya masing-masing. Dengan demikian, terjadilah integrasi atau keharmonisan guru dan anak tanpa menimbulkan pertentangan. Yang berikut, D. Interaksi antar guru. Di kalangan guru-guru sering terjadi interaksi-interaksi yang mengerucut pada pengelompokan yang bersifat informal. Ada kelompok yang dibentuk berdasarkan jenis kelamin, minat profesional untuk membicarakan masalah-masalah pendidikan, serta kelompok yang bersifat sosial bagi para guru untuk kegiatan yang menggembirakan.
kesamaan minat, atau kegemaran. Interaksi antar guru-guru juga terjadi melalui wadah resmi seperti Korpri dan PGRI yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga disebut perbaikan nasib guru. Guru juga terikat oleh norma-norma menurut harapan masyarakat yang dapat menjadi hambatan untuk mencari pergaulan dengan golongan lain yang tidak dibebani oleh tuntutan-tuntutan dengan kelakuan tertentu. Guru hendaknya mengenal masyarakat agar dapat berusaha menyelesaikan pelajaran dengan keadaan masyarakat sehingga relevan. Guru diharapkan mengabdi kepada masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Dengan demikian, kehadiran sosok guru ideal merupakan idaman semua pihak, yaitu guru memiliki keberdayaan untuk mampu mewujudkan kinerja seorang guru yang dapat mewujudkan fungsi dan peranannya secara optimal. Perwujudan tersebut terutama tercermin melalui keunggulannya dalam mengajar, hubungannya dengan siswa, hubungannya dengan sesama guru, hubungannya dengan pihak lain, sikap dan keterampilan profesional. Penampilan semua itu dapat terwujud apabila didukung oleh sejumlah kompetensi yang meliputi kompetensi intelektual, sosial, pribadi, moral, spiritual, fisik, dan sebagainya. Yang berikut staf administrasi, satpam, dan tukang kebun. 1. Staf administrasi. Para staf administrasi berhubungan dengan guru berkaitan dengan absensi pengajaran guru, lama maksa bakti guru, urusan gaji, mengantarkan surat-surat sekolah yang perlu ditandatangani oleh kepala sekolah, surat masa jabatan, dan atau kepindahan kepala sekolah ke sekolah lain, mengurus cuti, dan lain sebagainya. Sementara pola hubungan dengan murid berkaitan dengan pengelompokan dan penataan administrasi absensi murid dalam semua kelas, urusan kenaikan kelas, pindah sekolah, cuti sekolah, dan urusan beasiswa sekolah bagi murid. 2. Tukang kebun atau petugas kebersihan. Kedudukan dan peranan tukang kebun atau petugas kebersihan adalah membersihkan sekolah dari segala kotoran, misalnya menyapu halaman sekolah, memotong rumput liar, menata tanaman hias sekolah, serta menjaga kebersihan kamar mandi dan WC. Terkadang mereka bertempat tinggal dalam sekolah tersebut sekaligus sebagai petugas keamanannya. Yang ketiga, petugas keamanan atau satpam. Sekolah memiliki petugas keamanan sendiri. Mereka berasal dari kelas menengah ke bawah. Tugas mereka adalah menjaga keamanan barang milik sekolah, baik dalam hal sarana, prasarana, dan juga keamanan di lingkungan sekolah. Yang berikut F, murid atau siswa. Latar belakang sosial ekonomi para murid di sekolah tidaklah bisa diseragamkan dalam sebuah kelas sosial tertentu. Itu biasa dilihat dari pekerjaan orang tua, kekayaan, kedudukan, dan peranan sosial orang tua di masyarakat. Ada juga yang berasal dari kalangan pendidik dan kepala sekolah. Ada juga yang berasal dari pedagang kecil, menengah, dan atas. Latar belakang murid dan sekolah tergantung dari keberadaan sekolah, apakah di pedesaan, pegunungan, daerah pantai, perkotaan, maupun daerah terpencil. Ada 2 metode utama untuk mempelajari struktur informal para pelajar. Paling banyak digunakan adalah teknik siometri. Dalam garis besarnya, tanyakan siapa di antara murid satu atau lebih yang paling sukai sebagai teman belajar, menonton di bioskop, diundang ke rumah, atau sebaliknya, yang paling tidak disukai. Partisipasi, observasi, yakni saling turut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok selama beberapa waktu dengan mengadakan observasi tentang kelompok. Di suatu sekolah, kita dapat temukan macam-macam kedudukan murid dan hubungan antar murid antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dan kedudukan berdasarkan usia dan tingkat kelas. Yang kedua, struktur sosial berhubungan dengan kurikulum. Yang ketiga, klik atau kelompok persahabatan di sekolah. Keempat, hubungan antara struktur masyarakat dan pengelompokan di sekolah. Kelima, kelompok elit. Keenam, kelompok siswa yang mempunyai organisasi formal. Peranan kedudukan murid adalah sebagai pelajar,
orang yang menimba ilmu dalam sebuah sekolah tersebut, kedudukan mereka berada di bawah kepala sekolah dan guru, akan tetapi terlepas dari latar belakang sosial ekonomi orang tua mereka. Dalam hubungan sosial, siswa mereka terhadap guru, kepala sekolah, staf administrasi, petugas keamanan maupun petugas kebersihan selalu dalam konteks murid menghormati mereka, murid menjadikan mereka sebagai orang tua di sekolah. Kebanyakan sekolah biasanya terlampau memusatkan perhatian kepada pendidik akademis. Murid di sekolah juga sering menunjukkan perbedaan asal kebangsaan, kesukuan, agama, adat istiadat, dan kedudukan sosial. Berdasarkan itulah perbedaan itu timbul golongan minoritas di kalangan murid-murid yang tersembunyi atau yang nyata. Guru-guru hendaknya memperhatikan struktur golongan-golongan di kalangan muridnya. Apakah anak-anak berasal dari daerah tertentu, yang berasal dari keturunan asing, atau yang berlainan agama yang diperlakukan dengan cara tak wajar dan diperas oleh teman-teman atau disingkirkan dari kelompok-kelompok tertentu. Baik, demikian resum dari materi sosiologi pendidikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.